Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang matematika diskrit yang beranggotakan yang pertama Wirya Asen, Riko Saputra, M. Alvin Mejikita, Habib Al-Farizi, Aldi Irfandi Hidayat, Gustia Dwi Wulandari, dan Windy Novemi. Baik, di sini materi pertama yang akan kami presentasikan yaitu tentang aritmatika modular yang akan disampaikan oleh Aldi Irfandi Hidayat. Kepada Aldi dipersilakan. Aritmatika modular adalah metode aritmatika untuk menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat. Salah satu contoh dari aritmatika modular ada pada sistem 2 per jam, 12 per jam, di mana hari dibagi menjadi 2 periode, 12 per jam. Jika sekarang jarum jam menunjukkan pukul 7, maka 8 jam kemudian akan menunjukkan pukul 3. Penambahan sederhana akan menghasilkan 7 tambah 8 sama dengan 15. Namun karena jam berulang setiap 12 jam, angka 15 sama dengan angka 3. Ini adalah contoh aritmatika modulo 12. Sejarah. Pada abad ketiga, Euclides merumuskan fondasi aritmatika dalam bukunya Elemen. Di dalamnya terdapat sebuah lema yang umum dirujuk sebagai lema Euclides. Versi awal dari teorema dasar aritmatika dan studi mengenai bilangan sempurna dalam proposisi 36 pada bukunya ke-9. Diophantos dari Alexandria sekitar 250 Masehi menulis buku aritmatika yang memuat 130 persamaan. Sebagian besar isinya membahas permasalahan yang memiliki hanya satu solusi, baik dalam bentuk pecahan maupun bilangan bulat. Buku tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah dari dua bilangan sempurna tidak pernah dalam bentuk 4n tambah 3. Bentuk persamaan yang ia bahas dengan koefisien persamaan dan solusi yang diharapkan berupa bilangan bulat saat ini dikenal sebagai persamaan Diophantine. Aritmatika modular juga berkembang di Cina sekitar 300 Masehi. Sonzi Xuanjing menulis risalah matematika yang pada permasalahan ke-26 di abad ketiga. Versi anggap ada barang yang jumlahnya tidak kita ketahui. Dengan menghitung 3 demi 3 ada sisa 2 barang. Dengan menghitung 5 demi 5 ada sisa 3 barang, dan ketika dihitung 7 demi 7 ada sisa 2. Definisi. Banyak konsep aritmatika jam dapat digunakan untuk mengerjakan masalah yang berkenaan dengan kalender. Misalkan hari Minggu pada bulan Juli 2006 jatuh pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30. Selisih dari sebarang 2 buah tanggal-tanggal tersebut mempunyai kelipatan 7. Tanggal 1 dan tanggal 29 jatuh pada hari yang sama karena 29 kurang 1 sama dengan 28. Dan 28 adalah juga kelipatan 7. Kita katakan bahwa 29 adalah kongruen 1 modular 7 dan kita tulis 29 kurang 1 modular 7. Hal yang sama karena selisih 18 dan 6 adalah kelipatan 12. Kita tulis 18 sama dengan 6 modular 12. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat aritmatika modular yang akan disampaikan oleh Wirya. Kepada Wirya dipersilakan.
Yang kedua adalah sifat-sifat aritmatika modular. Seperti yang simbol disebut adalah ekuivalen. Jika A ekuivalen A modulo N, di mana N suatu bilangan bulat positif dan A, B, C, dan D merupakan bilangan bulat. Jika A ekuivalen B modulo N, maka B ekuivalen A modulo N. Jika A ekuivalen B modulo N dan B ekuivalen C modulo N, maka A ekuivalen C modulo N. Jika A ekuivalen B modulo N dan C ekuivalen D modulo N, maka A tambah C ekuivalen B tambah D modulo N. Jika A ekuivalen B modulo N dan C ekuivalen D, maka C ekuivalen D modulo N, maka AC ekuivalen BD modulo N. Jika A ekuivalen B modulo N, maka A tambah C ekuivalen B tambah C modulo N. Jika A ekuivalen B modulo N, maka AC ekuivalen BC modulo N. Yang terakhir, jika A ekuivalen B modulo N, maka AK ekuivalen B pangkat K modulo N untuk K bilangan bulat positif sebarang. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem pembagian aritmatika yang akan disampaikan oleh Habib. 3. Sistem pembagian aritmatika. 1. Operasi aritmatika bilangan binar. Aritmatika bilangan binar merupakan beberapa operasi perhitungan yang terjadi dalam bilangan binar. Terdapat 5 operasi aritmatika pada bilangan binar, antara lain: yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, dan yang kelima bilangan binar bertanda. A. Penjumlahan bilangan binar. Dalam bilangan binar terdapat 2 aturan dasar, antara lain 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1. Simpan 1. B. Pengurangan bilangan binar. 1S komplement merupakan sebuah cara untuk mengembalikan bilangan negatif menjadi positif. Sebab sebenarnya dalam bahasa komputer tidak kenal operasi pengurangan. Terus 2S komplement kurang lebih mempunyai fungsi yang sama dengan 1S komplement, yakin membuat sebuah bilangan negatif menjadi positif. Tetapi cara 2S komplement sedikit ada perbedaan, yakni 1S komplement yang ditambah dengan 1. Sebagai contoh berikut. Yang C, perkalian bilangan binar dilakukan sama dengan cara perkalian yang terdapat dalam operasi bilangan desimal. Dasar perkalian pada bilangan binar ialah sebagai berikut: 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Yang D, pembagian bilangan binar. Pembagian binar dilaksanakan dengan menggunakan cara yang sama dengan yang ada pada bilangan desimal. Pembagian binar 0 tidak memiliki arti, sehingga dasar pembagian pada bilangan binar adalah sebagai berikut: 0 bagi 1 sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang operasi aritmatika bilangan oktal yang akan disampaikan oleh Windy. Kepada Windy, kita persilahkan. Pembagian aritmatika bilangan oktal. A. Penjumlahan bilangan oktal. Berikut adalah tahapan untuk operasi penjumlahan bilangan oktal. Antara lain: 1. Tambahkan masing-masing kolom secara desimal. 2. Rubah dari hasil desimal ke dalam bilangan oktal. 3. Tulis hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. 4. Jika hasil penjumlahan pada masing-masing kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri adalah cara off untuk penjumlahan kolom berikutnya. 5. Sisa akan muncul atau terjadi apabila jumlahnya sudah lebih 7 pada setiap tempat. Contohnya sebagai berikut. B. Pengurangan bilangan oktal. Pengurangan bilangan oktal dilakukan dengan cara yang sama dengan yang ada pada operasi pengurangan bilangan desimal. Pada pengurangan, apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangannya, maka akan dilakukanlah peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 8.
Contohnya sebagai berikut. C. Perkalian bilangan oktal. Berikut adalah tahapan untuk operasi perkalian oktal, antara lain 1. Kalikan masing-masing kolom secara desimal. 2. Rubah dari hasil desimal ke bilangan oktal. 3. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. 4. Jika hasil perkalian pada masing-masing kolom terdiri atas 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry atau char of untuk ditambahkan pada hasil perkalian pada kolom berikutnya. Contohnya sebagai berikut. Pembagian bilangan oktal contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, materi tentang operasi aritmatika bilangan heksadesimal yang akan disampaikan oleh Wulan. Kepada Wulan dipersilahkan. 3. Operasi aritmatika bilangan heksadesimal. A. Penjumlahan bilangan heksadesimal. Dalam penjumlahan bilangan heksadesimal, sisa akan terjadi atau berlangsung apabila jumlah dari masing-masing tempat melebihi 15. Contohnya adalah sebagai berikut. B. Pengurangan bilangan heksadesimal. Pada pengurangan, apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dibandingkan dengan bilangan pengurangannya, maka akan dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 16. Contohnya adalah sebagai berikut. C. Perkalian bilangan heksadesimal. Berikut adalah tahapan untuk operasi perkalian heksadesimal, antara lain 1. Kalikan masing-masing kolom secara 2. Rubah dari hasil desimal ke oktal. 3. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil bilangan oktal. 4. Jika hasil perkalian pada masing-masing kolom terdiri atas 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Contohnya adalah sebagai berikut. D. Pembagian bilangan heksadesimal. Pembagian pada bilangan heksadesimal sama halnya seperti yang ada dalam pembagian pada bilangan desimal. Baik, untuk materi terakhir tentang integer modulo n yang akan disampaikan oleh Alvin. Kepada Alvin dipersilahkan. 4. Integral modulo n. Aritmatika modulo atau modulo aritmetik memainkan peranan yang penting dalam komputasi integer, khususnya pada aplikasi kriptografi. Operator yang digunakan pada aritmatika modulo adalah mod. Operator mod jika digunakan pada pembagian bilangan bulat memberikan sisa pembagian. Misalnya 23 dibagi 5 memberikan hasil 4 dan sisa 3. Sehingga kita tulis 23 mod 5 sama dengan 3. Definisi dari operator mod dinyatakan sebagai berikut. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat besar dari 0. Operasi A mod M atau dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ tambah R dengan 0 sama dengan R lebih kecil dari M. Bilangan M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 atau M kurang 1. Jika A mod M kurang sama dengan 0, maka dikatakan bahwa A adalah kelipatan dari M, yaitu A habis dibagi dengan M. Seperti contoh yang berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.